bodo amat deh gitu, lo mau ngomong apa kek, lo ngomongin gue, harus bisa semuanya. Itu artis. Ya gitu, jadi akhirnya orang-orang yang memang nggak kompeten tapi tiba-tiba ya dia jadi ada di TV. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Pas kemarin dikasih tahu siapa yang paling pas ya, kan nyari ini begitu keluar nama Sekian banyak artis ya kan. Begitu keluar nama Indra Bekti, pas udah nggak usah lagi yang lain. Nggak, emang pas gua bisa, pas gua nggak ada jadwal. Ibu kalau ngomong sebenarnya gue ya gimana ya, sebenarnya sibuk gue sibuk banget gue mah. Tapi ya alhamdulillah sekarang lagi nggak ada jadwal. Enggak, emang lu selalu bisa aja. Iya, orangnya mauan. Enggak, serius. Bener. Kenapa pas disebut nama lo gue rasa, wah udah nggak ada lagi orang yang paling pas selain Indra Bekti untuk membuka di atas meja makan episode 1. Karena lo tuh penting buat hidup gue. Res. Serius. Oh iya bener. Lo penting buat, biar gue aja yang ngomong. Okay. Lo tuh Oke, lanjut. Lo penting buat hidup gue, selain karir gue buat hidup. Karena lo adalah orang yang MC nikahan gue bukan 1, 2. Dua-duanya. Luar biasa. Bener. Yang dulu walaupun udah ya. Iya. Tapi yang kedua alhamdulillah masih jalan ya. Ya bentar lagi lah. Jangan dong. Bentar lagi, maksudnya menjadi punya momongan. Itu Nah, dia. pinter Lu sih ya. udah berapa belum? Oh iya. Jadi Lo kan saya- emang cita-cita lo dari kecil artis kan ya? Iya. Bahkan itu kata dia. Tendi Indi Barens katanya Bekti tuh kalau bayi nangis, Iya. kalau lo enggak, Apa? artis gitu kata dia lahir. Bekti, Bener. ceritain dong Bekti sedikit aja, singkat masa kecil lo Bekti, gue pengen tahu. Lo di mana, lahir di mana, kayak apa waktu Masa kecil gue cukup bahagia di tengah-tengah keluarga yang cukup sederhana gitu. Terus apa itu? Kaget gue. Nah ini. Oh, ada makanan. Makanan Bilang dong. dong. Nih. Ya Allah, kok tahu aja gitu, Tahu suka dong. banget soto Makassar. Yoi. Ini kan meja makan. Segiler lagi Iya. gue. Ini langsung loh. Coba ajak ngomong masak Makassar. Oh, baji-baji Ki. Ah, dia cuma bisa gitu. doang. Oh, Di Makassar iya. emang gitu. Di Makassar Cuman gini gitu doang doang. ya. Makassar apa Jepang sih gitu? Baji-baji itu apa tuh? Bagi baik. Oh. Gitu. Baji-baji Ki, Oh, gitu. Iya. Dia emang baji, tampil dia memang. Baji tampil itu. Oh, itu beda ya. Coto Makassar. Nih sambil kita nanti bahas masa kecil lo. Enggak, gua makan dulu ah. Ngapain Ya ngobrol dulu? ampun, Ntar durasi makan kali. dulu dong. Ya udah, oke. Gue ngerasa bahwa di tengah-tengah kesederhanaan itu kayak gue bahagia banget ya. Karena di situ gue tinggal di sama itu di radio dalam ya. Sama yang kakung, sama yang putri, bokap nyokap gitu. Terus om gue di situ. Jadi kayak keluarga besar di satu rumah gitu loh. Oh, Jadi rame jadi serumah lo. rame gitu, tapi itu kita cucu pertama ya. Gue kakak gue tuh berdua gitu, jadi lahir kakak gue lahir setahun setelah gue lahir setelah kakak gue ya pasti ya, itu gitu ya. Setahun. Kakak lo sama kakak gue, sama kakak-kakak pasti kan? Ya bener. Lo Anak kedua. Anak kedua, Nah oke. jadi kayak kita tuh berdua tuh nggak terlalu jauh ya lahirannya. Jadi kayak berdua tuh kemana-mana sama kakak gue berdua gitu, jadi cucu pertama dan kesayangan banget yang kakung yang putri gitu kan. menurut lo kan? Menurut dia semuanya lah emang bener. Ya terus alhamdulillahnya ya maaf. Terus ya gitu, kita ya keluarga yang cukup sederhana gitu, dengan kalau orang lain punya TV udah berwarna. Kita waktu masih gue zaman kecil itu TV kita masih hitam putih. Tahun 80-an itu ya ceritanya ya, gitu kan. Kita nontonnya kan TVRI doang gitu kan. Iya. Itu kayak udah merasa bahwa udah bahagia banget itu dengan Ngumpul. TV hitam putih, kita ngumpul bareng-bareng nonton SAFARI Safari. Oh, lo tahu juga ya? Tahu lah. Nah, Kan itu doang acaranya. Terus gue dari situ tuh ngeliat bahwa kayaknya kok masuk TV seru ya. Itu pertama kalinya tuh lu jatuh cinta tuh. Terus ada siapa ya, presenternya Tanto Yahya, terus Tentu Kusen Yahya tuh Ratmo. kayak Raffi Ahmad sekarang kan. Iya bener. Terus Enggak tuh, gue suka kayak ngaca sendiri gitu, kayak seolah-olah kayak jadi pembawa acara gitu sama teman-teman gue gitu ya. Kadang-kadang di sebelah gue kan ada rumah kosong gitu, terus kita jadiin tempat main kita. Kadang-kadang kita seolah-olah jadi kayak di panggung gitu.
di shoot gitu kan ceritanya, terus ada penyanyinya, kita pakai musik gitu dulu, pakai kaset kan, cetel terus nyanyi lagunya gitu kan, terus pakai, kalau dulu kan ada asap-asap gitu kan, smoke gun ya, smoke gun gitu kan, asap-asap gitu kan, Ini kita pakai apa? pakai sampah kita bakar gitu ya, asap-asap kemana-mana, itu sesak nafas, jangan kita tetap mata berair, jadi bodo amat nih gitu, orang mau ngomong apa kek, lo ngomongin gue gimana? Gue bodo amat ya gitu lagunya gitu. Jadi mental itu Mental mental sudah receh ada. itu sudah ada. Sudah ada. Heeh. Dan itu adalah kunci lu bisa berkarir sampai sekarang. Bener. Harus bisa semuanya. Itu artis. Nggak banyak orang yang bisa mendeskripsikan dirinya tuh artis, karena nggak semua orang pede, bahkan gue aja nggak sepenuhnya percaya diri, walaupun gue bisa bilang diri gue sendiri sih. Tapi buat lo disebut artis tuh apa? Karena kan artinya sekarang luas banget tuh. Orang Ya. terkenal masuk TV, ya artis gitu. Sebenarnya kan artis itu apa namanya? Seniman sebenarnya, artis. Ya, artis, gitu. pasti. Misal kalau di luar sana tuh artis tuh kayak pelukis gitu kan. Terus apa mungkin pujangga gitu sebenarnya. Jadi kalau kita di sini akhirnya jadinya kalau udah di TV artis gitu artis. namanya kan. Artis ibu kota Mas gitu kan. artis bahkan ada Iya bener, artis Indra Bekti, gue dipanggil gitu gue. dia kayak mister ya. Iya, dia gue kalau dipanggil di mana, artis Indra Bekti gitu, karena gue artis banget gitu. Jadi akhirnya, apa? Ya gue mendefinisikan bahwa artis itu ya memang dia harus punya talenta, punya ya bakat ya pasti ya. Terus kemudian emang di segala bidang mungkin dia sebagai performer memang bisa dalam hal apapun juga gitu. Rasanya beda nggak? Dikenal sekarang era digital, lu bisa terkenal any second, Iya. sama zaman dulu. Iya, beda banget. Jadi ya gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang memang nggak kompeten tapi tiba-tiba ya dia jadi ada di TV, akhirnya dia. Siapa Bekti? Ya udah pakai diomongin. Banyak lah. Akhirnya mereka tampil di TV, terus akhirnya ya gitu ngeliat, tapi ya di TV cuma sebentar akhirnya. Ya, Karena ya, kan ya. sekarang apalagi dia viral sesaat, kemudian ratingnya juga sesaat, akhirnya dia dipakai sesaat juga gitu. Karena kebutuhannya lebih kepada keviralannya itu. Udah nggak viral, udah selesai juga gitu. Sayangnya itu di situ. Jadi industri akhirnya melihat dan kasihan sih dari talentnya itu sendiri, karena akhirnya dia kaget gitu ya. Jadi apa namanya, star syndrome juga gitu. Attitude-nya apanya yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba dia jadi orang yang dieluk-elukan gitu walaupun sesaat gitu. Nah, kita di sini yang orang-orang dulu-dulu ini gitu ya mungkin merasa bahwa kita bekerja, kita di sini bukan bekerja untuk mencari popularitas, karena popularitas itu adalah bonus. Iya. Bonus, efek betul dari pekerjaan Dari kita. pekerjaan lo. Betul. Jadi makanya itu sayang banget kalau misalnya kita-kitanya tolonglah TV-TV. Ya, gue jadi ngemis-ngemis ini. Ya lihatlah kita ini gitu. Lu tuh masih kelihatan dah. Oh iya gitu ya, Lu masih udah sih. brand. Tenang aja, lu nggak perlu takut. Tapi lu pernah ketemu mendapatkan reaksi itu seperti yang lo omongin tadi, Iya, anak iya. sekarang Betul. yang munculnya instan, mungkin dia nggak hidup masih masih bayi lah di zaman lu lagi berkibar-kibarnya. Sekarang masih berkibar sih. Lu pernah menemukan kayak respon gitu? Ada ya, maksudnya ya Allah, gitu amat sih gitu ya. Sotoy banget. Tahu gue dulu siapa gitu. Terus akhirnya waktu itu aku diajakin sama Pak Richard, mau nggak lo nih lo jadi co-hostnya di Ceriwis nih, co-hostnya Rina Gunawan. Awalnya Pertama tuh Rina Gunawan, almarhumah ya. Kita bikin pilot, bareng ada bintang tamu juga gitu. Terus akhirnya ada Mas Tama waktu itu, Mas Tama bilang udah lihat, terus akhirnya langsung suka. Minggu depan pokoknya udah harus live. Berarti nih Rina nggak jadi nih. Kalau sama Indi Barens gimana katanya gitu, Babe bilang. Lu udah kenal? Ma Sama Indi. Tendi? Oh iya kan kita satu gedung kan. Kita kan grup radio. MRA ya. Kita di MTV Radio waktu itu tahun 2000. Tendi di Hard Rock. Oh, udah Kita kan sering satu ketemu lah. lift kadang set gitu. Gue yang ya Allah Tendi gitu kan, Indi udah belum panggil Tendi ya. Oh, iya, belum. Indi Barens. Indi Barens. Mbak gitu kan, gitu Sama sama dia sama gitu. Om Farhan. Dengan rambutnya yang Reaksi ini gimana? baik sih. Gue hampir mau diganti, terus Tendi yang bilang
Ntar gue coba ngobrol sama anak ini deh, bilang gitu. Masih anak ini ya. Ngobrol lah Sama kita anak nanggung berdua. Ngobrol berdua, apa namanya, heart to heart gitu. Dari situ pecah. Entah gimana, pokoknya chemistry itu datang dari mana. Pokoknya kita berdua yang Nggak ada teori tuh. ya nggak ada lah. Maksudnya kayak janjian. Kan Nggak ada. gue pernah dulu zamannya almarhum Olga tuh. Kan dulu gitu top terus gue pernah bawain acara sama dia. Dia sebelum mulai aja dia Udah ngasih janjian. dia ngasih gue ilmu Cheers. gitu. Ben, nanti lu lempar di sini, gue lempar di sini. Buat gue tuh, wah gila nih, precious banget nih proses kreatif kayak gitu. Waktu zaman Ceriwis ada nggak gitu? Iya, pasti kadang ada gitunya. Maksudnya janjian-janjian itu seperti itu ya kadang-kadang suka ada, tapi kadang-kadang lebih banyak spontan gitu. Di on stage itu udah spontan, Feeling aja udah. feeling Lu mata udah kita tahu tinggal nih, dia mau kesini nih. Iya, betul. Kayak gitu-gitu cuman kayak lihat-lihatan doang, gitu-gitu udah tahu kemana arahnya gitu, tinggal terus kadang-kadang kita sehati gitu barengan, ngomong apa barengan gitu. Saking udah segitunya ya. Penerimaan dari penonton yang menurut lo udah beyond dari yang lo harapkan waktu lo memulai karir dulu. Iya, jadi di Ceriwis itu emang segitunya gitu ternyata ya. Maksudnya pada saat Rating itu satu gua nggak berarti. ngerasa kenapa? Rating 1 kan? Iya, 20 siaran 20 ke atas Gokil. gitu. Dan pada saat itu sih kita berdua nggak yang nggak liatin ngerasa. rating gitu ya, nggak liatin Ya, itu bodo kita amat. ratingnya berapa nih sekarang nih, Iya. tadi itu berapa gitu, nggak. Jadi pokoknya kita terus kerja aja, berkarya aja, pokoknya intinya gitu. Kita bikin sesuatu yang heboh kayak apa, kayak ini kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak keluarga di Ceriwis itu. Dan itu akhirnya membuat kita, waktu itu aku ya terharu banget sih sama Tendi. Jadi Indi menang ya, Panasonic ya? menang, Panasonic waktu itu. Indi menang, terus gue juga menang. Lo berapa piala Panasonic? 1. Indi udah berapa, 4 apa 5 ya. Terus Ceriwisnya juga menang. Jadi 3 piala itu berangkat lah gitu istilahnya ya. Jadi karena satu acara tuh 1 piala 1 orang yang diberangkatin gitu Ke kan. Eropa? Ke waktu itu Eropa. Iya Eropa. Iya, mungkin yang belum tahu, jadi pemenang-pemenang dari PGA Award itu semuanya dibawa Dapet. sama para Ahmad Global untuk jalan-jalan ke negara Eropa atau ke Amerika gitu, kan? ke Amerika, kemana-mana sih sebenarnya. Ya akhirnya tapi untuk waktu itu kita Indi, aku sama ada produser kita berangkat. Di situ kita ngomong, Bekti, gak nyangka ya kita kayak gitu tadi. Kalau nggak gara-gara pekerjaan kita atau nggak gara-gara Ceriwis, kita nggak bakal kesini kali ya gitu. Gue sih sejujurnya, lo nggak pernah sadar aja. Gue setiap ngisi acara dari pertama kali, gue selalu banyak nanya sama lo tau. Lo nggak sadar kan? Gue nanya, gue inget banget dulu gue kalau naik panggung gue selalu kayak masih deg-degan. Gue pernah nanya sama lo, kalau nggak salah gue lupa gitu ngisi acara. Gue suka nanya sama lo kalau ngisi acara masih deg-degan nggak? Masih lah, lo ngomong gitu. Setiap naik panggung gue masih deg-degan, lo bilang gitu. Semacam malah deg-degan itu bagus, Ben, lo bilang. Jadi lo bikin rasa deg-degan, berarti kan lo excited, lo lupa lo. Iya. Sejak itu gue, jadi kalau deg-degan gue pakai tuh buat manggung. Ya Allah Ben, gue nggak nyangka. Betul. Selain itu ada satu lagi. Ah. Lo pernah ngajarin gue gimana caranya posisi supaya bisa dapet anak laki-laki. Oke, gue banyak belajar dari lo, Bekti. Ya Allah Ben. Makasih, Bu Bekti. Sama-sama Bu.